Yes, tema kita tentang 4 syarat membangun bisnis kelas dunia. Selamat malam teman-teman di luar sana, para pengusaha yang saat ini sedang memikirkan bisnis dan memikirkan bagaimana cara mengembangkan bisnis untuk jadi lebih dahsyat dan menjadi world class. Ya, fokus untuk membuat bisnis kita lebih sukses dan bisa berjalan tanpa kita. Jadi kalau Anda melihat kondisi yang ada di dalam bisnis saat ini, mungkin saya harus cek dulu apakah Anda ingin memiliki bisnis dengan standar kelas dunia. Bisnis kelas dunia memiliki sistem yang bisa membuat Anda terbebas dari kegiatan bisnis sehari-hari, tentunya yang memusingkan kepala, yang membuat kita terjebak dalam kegiatan sehari-hari, yang membuat kita pusing dan tidak bisa kemana-mana. Apalagi kalau Anda terlalu sibuk dengan operasional, waktu habis, tidak bisa ada waktu untuk memikirkan strategi bisnis, dan akhirnya bisnis menjadi korban. Ciri-cirinya adalah biasanya business owner yang mengalami masalah dengan bisnis atau mengalami masalah dengan waktu, bisnisnya mulai melambat. Kemudian target-target mulai tidak tercapai. Cash flow mulai tersendat-sendat, utang bank kemana-mana, biaya bunga sangat tinggi, timnya keluar masuk, dan juga susah cari leader. Karena sebagai business owner yang baik, tentunya kita harus punya waktu untuk mencari leader-leader pengganti kita yang akhirnya bisa menjalankan sistem profesional di bisnis kita. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki standar kelas dunia. Pertama adalah tadi kita bicara tentang sistemasi bisnis. Tentunya yang kedua adalah memiliki orang-orang atau karyawan-karyawan yang bisa diandalkan untuk kita delegasikan. Kalau saya punya tim, tapi timnya tidak bisa diandalkan, kemudian timnya harus terus-menerus diawasi, kemudian kita harus buang waktu habis-habisan untuk mengawasi tim kita, nambah orang untuk mengawasi tim, ini akan menjadi masalah yang sangat-sangat besar. Karena waktu untuk mengawasi itu sangat luar biasa banyak. Nah, yang ketiga adalah mereka harus punya produk yang marketable. Harus punya produk yang bisa dikonsumsi secara massal dan bisa diakses dengan mudah oleh customer. Ya, mudah untuk dijual, mudah dijelaskan. Bukan produk yang sangat-sangat rumit. Karena produk yang rumit, kalau salesman Anda susah menjelaskan, ini yang jadi masalah. Customer akan bilang, ini produk apa sih? Kamu udah jelasin saya setengah jam, saya nggak ngerti maksudnya apa sih? So, produk itu harus sangat-sangat mudah untuk dijelaskan. Ya, bahkan kalau Steve Jobs selalu bilang, waktu dia meluncurkan iPhone, dia bilang, we will revolutionize the phone. Kita sudah tahu fungsi telepon seperti apa, sudah tahu fungsi handphone seperti apa, tetapi ini adalah sesuatu yang revolutionize. Berarti kita ekspektasinya sangat-sangat besar untuk membuat bisnis kita lebih kelas dunia lagi. Syarat pertama adalah Anda harus bisa membuat bisnis menguntungkan. Jadi indikator bisnis yang sehat sebetulnya ada 4. 1, syaratnya adalah menguntungkan. Syarat yang kedua, bisa diduplikasi. Syarat yang ketiga, harus bisa memiliki sistem yang berkelas. Yang keempat adalah harus ada manajemen yang menjalankan sistem. Nah, sebelum saya masuk kepada bicara soal profitability, biasanya bisnis yang yang ada sekarang, mereka punya masalah-masalah yang cukup serius, terutama dalam hal persaingan. Banyak persaingan, kemudian penurunan penjualan yang signifikan karena pasarnya juga menurun, kemudian banyak juga masalah-masalah dengan faktor-faktor eksternal, apakah itu ke US dollar atau bahkan kebijakan pemerintah,
kemudian kebijakan dari peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan bisnis kita. Belum lagi ada banyak yang pusing karena banyak investasi kita sudah punya hutang banyak terhadap bank, tapi karena penjualan menurun kita harus mengorbankan profit untuk bayar bunga bank. Dan banyak juga bisnis-bisnis yang menjadi masalah karena sudah terlanjur memberikan piutang dan banyak customer yang tidak bisa bayar. Nah, masalah ini biasanya gagal karena gagal memiliki 4 syarat ini. Gagal memfokuskan untuk membuat bisnisnya lebih profitable, gagal untuk fokus membuat bisnis duplikasi, gagal membuat sistem, dan gagal membangun manajemen. So, kondisi bisnis ini banyak terjadi di bisnis-bisnis startup. Nah, bisnis startup itu bukan hanya bisnis baru mulai, tetapi ada juga bisnis-bisnis yang sudah established, tetapi produknya sudah menurun. Jadi produknya sudah tidak lagi populer. Dulunya sih pernah populer, tapi sekarang siklus hidupnya sudah mati. Sehingga dia harus menemukan produk-produk baru yang bisa ngetren lagi. Ini juga sama-sama startup. Saya akan mengajarkan banyak sekali teknik yang luar biasa di Startup Mastery. Nah, salah satunya adalah saya akan mengajarkan bagaimana menemukan ide bisnis atau ide produk agar produk Anda langsung booming. Kedua, saya akan mengajarkan teknik bagaimana cara melakukan go to market sehingga market bisa menerima dengan cepat. Yang ketiga adalah bagaimana mendapatkan financing, bagaimana pendanaan Anda. Dan yang keempat adalah bagaimana mensistemasi sehingga bisnis Anda bisa berjalan sukses walaupun tidak ada Anda di dalamnya. Biasanya problem terbesar tadi adalah produknya sudah usang, 2, salah pilih customer, ketiga, terlalu banyak utang bank. Nah, yang kedua adalah Anda harus punya bisnis yang bisa diduplikasi. Bisnis yang bisa diduplikasi ada ciri-ciri masalah. Kenapa tidak bisa diduplikasi? Biasanya business owner masih mengurus hal-hal kecil. Misalnya genteng bocor masih Anda yang memutuskan. Masalah warna cat kantor masih Anda yang harus memutuskan. Customer complaint masih harus Anda yang turun tangan. Kemudian masih harus ke bank untuk store uang. Masih ngitung uang receh. Masih sulit meninggalkan kantor. Bahkan kalau ditinggal nanti ada masalah serius yang akan terjadi. Nah, jika hal ini terjadi, berarti bisnisnya masih belum bisa diduplikasi. Nah, sampai kapan Anda mau mengurus hal-hal kecil? Karena tugas Anda sebagai pengusaha adalah mengembangkan bisnis, bukan menjalankan bisnis. Ini adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. So, syarat kedua ini akan membuat seorang business owner berpikir, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menduplikasi bisnis kita? Bagaimana cara membuat karyawan tidak bergantung dari kita? Bagaimana caranya membuat apa yang kita kuasai bisa ditularkan ke tim kita? Tetapi ada yang jadi masalah juga. Yang bisa diduplikasi bukan hanya diri kita, tetapi jangan-jangan kita mengandalkan 1 atau 2 customer besar yang memberikan kontribusi penjualan yang sangat-sangat besar. Sehingga customer ini kalau misalnya tidak dilayani lagi, atau customer ini misalnya dia tidak transaksi lagi, mungkin 10%, 20%, bahkan 30% dari bisnis kita bisa stop. Nah, yang ketiga adalah bukan hanya skill tim kita ataupun bagaimana diri kita diduplikasi, tetapi juga customer kita. Nah, yang penting juga harus dipikirkan adalah apakah ada karyawan kita yang memiliki skill yang tidak bisa diduplikasi. Nah, yang ketiga adalah bukan hanya skill tim kita ataupun bagaimana diri kita diduplikasi, tetapi juga customer kita. Nah, yang penting juga harus dipikirkan adalah apakah ada karyawan kita yang memiliki skill yang tidak bisa diduplikasi. Misalnya ada koki, kalau koki itu pergi
maka restorannya akan berantakan, drop omsetnya. Atau misalnya ada seorang manajer, karena dia menguasai sesuatu dan tidak suka berbagi dengan tim, maka ketika dia tidak hadir, maka timnya menjadi kacau. Nah, kita harus bijaksana dalam membangun bisnis. Kita harus benar-benar bijaksana dan menemukan teknik dan strategi supaya bisnis kita bisa diduplikasi. Bukan hanya bisnis secara keseluruhan, tetapi kita bisa melihat hal-hal yang menghambat. Umumnya, segala sesuatu yang tidak bisa diduplikasi, sifatnya menghambat. Jadi, jangan biarkan kegagalan-kegagalan yang orang lain lakukan, Anda lakukan. So, di Startup Mastery, Anda akan belajar bagaimana buka bisnis langsung booming. Ada 4 sesi nanti. Sesi pertama kita akan bahas tentang product design, bagaimana membuat produk yang kekinian. Sesi kedua kita akan belajar tentang go-to-market strategy, bagaimana membuat produk Anda langsung laris. Yang ketiga adalah Anda akan belajar tentang financing strategy, rahasia bagaimana membuat investor mengejar kita. Dan yang keempat, kita belajar tentang sistemasi agar bisnis kita bisa di-scale up. Atau kita bisa grow the business berkali-kali lipat tanpa kita merasa kesulitan. Hai, jangan lupa like and subscribe di channel saya. Go like and subscribe. Like, subscribe, komen ya. Komen, bye.